お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 558 kita diperlihatkan pada kekalahan Bambiata Busterbine oleh Kapten Komamura. Di samping itu, kehadiran Renji dan Rukia yang hampir sampai ke Seirete sepertinya akan membuat pertempuran semakin menarik. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 559 ini kembali memperlihatkan Yugram yang tampaknya masih berbicara dengan Kyoraku dan Nanao di sebuah tempat yang sebelumnya merupakan markas divisi 1. Di sana Yugram menjelaskan bahwa sepertinya pertarungan di antara pasukan mereka berjalan dengan seimbang. Oleh karena itu, untuk membuat pasukannya lebih unggul, Yugram pun memutuskan untuk ikut turun bertempur ke medan pertempuran. Dan tiba-tiba saja dengan menggunakan kekuatannya, Yugram pun akhirnya berhasil menghancurkan dinding Reishi yang sedari tadi menghalanginya. Rupanya selama pembicaraan di antara mereka, sedikit demi sedikit Yugram telah menghisap Reishi dari dinding tersebut hingga menjadi mudah untuk dihancurkan. Namun di sisi lain, rupanya Nanao juga tidak mau kalah. Dengan persiapan yang telah dia lakukan sedari tadi, dia pun akhirnya berhasil menciptakan dinding Reishi yang baru. Akan tetapi, meskipun begitu, dirinya mengakui bahwa dinding Reishi yang tercipta dari lempengan segi 6 itu nyatanya lebih lemah dari dinding Reishi yang dia buat sebelumnya. Mendengar hal itu, tampaknya tak lantas membuat Yugram langsung menghancurkan dinding tersebut. Seakan curiga bahwa dinding baru itu memiliki jebakan, Yugram pun memutuskan untuk menggunakan teknik yang lain. Namun sebelum dirinya dapat menggunakan teknik tersebut, tiba-tiba saja dia dihentikan dengan sebuah sinyal panggilan untuknya. Rupanya saat itu dia telah menerima perintah untuk kembali ke markas. Di sisi lain, melihat musuhnya yang saat itu hendak pergi, Kyoraku pun mencoba mengajak Yugram untuk tidak terburu-buru meninggalkannya. Namun melihat musuhnya yang bersikeras ingin pergi, dengan santainya Kyoraku pun berkata bahwa pada pertemuan selanjutnya dirinya akan menjamu Yugram dengan persiapan yang lebih matang. Hari pun menjelang malam, saat hanya cahaya bulan yang mampu menyinari dunia. Kini para Shinigami tengah mempersiapkan diri guna menyambut serangan yang akan datang. Terlihat saat itu kelompok Madarame bersama Hisagi tengah berbincang tentang hari yang tampaknya sudah mulai malam. Menurut Madarame akan sangat berbahaya untuk berjalan di tengah malam saat musuh memiliki keunggulan untuk bersembunyi di balik bayangan. Jika hal itu mereka lakukan, itu artinya mereka telah melakukan apa yang musuh inginkan. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba saja dari arah atas telah muncul seseorang yang tampaknya merupakan seorang musuh. Dilihat dari posturnya, sepertinya orang yang tengah muncul itu merupakan stand leader yang kita kenal sebelumnya, yang tiada lain adalah Mas The Masculine. Kita bergeser ke tempat lain, tepatnya di markas besar para Quincy. Terlihat saat itu Begenoin dan Sangdu yang sudah dikalahkan oleh Soifon dan Hitsugaya tampaknya sedang bertekuk lutut dengan tangan yang terikat. Rupanya saat itu mereka berdua akan dieksekusi oleh Yuhafa akibat kekalahan yang telah mereka alami. Di sisi lain, Yugram yang tampaknya baru saja tiba di sana rupanya telah ditunjuk oleh Yuhafa untuk menjadi eksekutor. Dengan pedang yang telah digenggamnya saat itu, tampaknya Yugram telah bersiap untuk mengeksekusi kedua mantan rekannya. Namun secara mengejutkan, pedang yang saat itu digunakan oleh Yugram ternyata tidak mampu menebas tubuh dari Sangdu. Rupanya kemampuan besi yang dimiliki oleh Sangdu telah membuatnya kebal dari serangan pedang milik Yugram. Selain itu, dengan kepercayaan dirinya, Sangdu pun menyebutkan bahwa orang yang bisa membunuhnya saat itu hanyalah Yuhafa seorang. Seakan tertantang dengan apa yang Sangdu katakan, Yugram pun lantas mengeluarkan sebuah teknik yang masih dirahasiakannya. Terlihat saat itu sebuah gambaran timbangan yang miring tengah menghadap ke arah Sangdu. Dan benar saja, tanpa menghunuskan pedangnya, Yugram pun tiba-tiba saja berhasil mengeksekusi Sangdu tanpa ampun. Kita bergeser lagi ke tempat di mana kelompok Madarame tengah berada. Terlihat saat itu tampaknya Mas The Masculine tengah melancarkan serangannya kepada mereka semua. Dengan kekuatan super yang dimilikinya, kini Mas The Masculine pun berhasil menumbangkan kelompok Madarame hingga tak mampu berkutik lagi. Kemudian setelah itu, tiba-tiba saja tidak jauh dari tempatnya berada, dari atas langit telah muncul dua buah cahaya yang membuatnya cukup penasaran.
Hingga akhirnya di akhir panel kita pun diperlihatkan pada kedatangan Renji dan Rukia yang sudah tiba di medan pertempuran. Dengan kekuatan baru yang didapatkannya dari latihan, mereka pun kini tampaknya telah siap untuk ikut bertempur melawan para Quincy. Pada awal chapter 560 ini memperlihatkan Mas The Masculine yang masih penasaran dengan dua objek cahaya yang tiba-tiba saja turun dari langit. Untuk memastikan hal itu, bersama pria kecil bernama James, Mas pun akhirnya memutuskan untuk pergi menuju tempat jatuhnya cahaya tersebut. Namun sebelum mereka dapat bergegas, tiba-tiba saja muncul sebuah rantai tengah melilit kaki dari Mas The Masculine. Rupanya orang yang telah melontarkan rantai itu tiada lain adalah Suhei Hisagi, yang mana tengah mencoba mencegah Mas The Masculine untuk pergi. Di sisi lain, melihat hal itu, Mas pun lantas memberikan serangannya kembali kepada Hisagi. Kini dengan menggunakan kakinya, dirinya hendak melancarkan serangan terakhir guna menghabisi Hisagi yang tengah terbaring di tanah. Namun tiba-tiba saja dari arah samping, kini telah hadir Kensei yang mencoba menahan serangan itu dengan kakinya. Sambil menahan serangan dari musuhnya, Kensei pun tampaknya kecewa dengan Hisagi yang telah dikalahkan tanpa sempat menunjukkan hasil latihannya. Sementara itu, rupanya di tempat itu juga telah muncul Kapten Rojuro yang telah datang bersama Kapten Kensei. Dengan santainya, dia pun kini mencoba memprovokasi Mas The Masculine untuk bertarung melawan dirinya. Di sisi lain, Kensei yang tampaknya sedang bersemangat, secara mengejutkan tiba-tiba saja langsung melepaskan bankai miliknya di hadapan musuh. Terlihat bankai yang bernama Tekken Tachikaze itu mampu membuat pedangnya menjadi sebuah senjata lain di tangannya. Di sisi lain, Mas The Masculine yang tadinya ingin pergi ke suatu tempat pun akhirnya memutuskan untuk melawan Kensei terlebih dahulu. Dengan kekuatan yang dimilikinya, dia pun langsung melancarkan serangan pertamanya ke arah Kensei. Namun sayang, serangan dari Mas The Masculine tersebut rupanya mampu ditahan dengan sangat baik oleh Kensei. Terlihat akibat dari benturan serangan tersebut, gedung-gedung yang berada di sekitarnya pun kini roboh dan hancur. Kemudian setelah berhasil menahan serangan musuh, Kensei pun mulai melancarkan serangan balik kepada Mas The Masculine. Dengan pukulannya yang sangat keras itu, akhirnya mampu membuat Mas The Masculine bertekuk lutut di hadapannya. Kemudian setelah itu, sambil mengangkat musuhnya, Kensei pun menjelaskan bahwa Zanpakuto-nya merupakan Zanpakuto yang mampu membuat apa yang dipotongnya meledak. Dengan menggunakan bankainya saat ini, dirinya akan mampu memindahkan kekuatannya itu ke dalam pukulannya, sehingga apa saja yang dipukulnya akan meledak dengan sangat kuat. Seakan ingin segera menghabisi lawannya, Kensei pun mulai melancarkan serangan tinjunya kepada musuhnya. Terlihat pukulan yang sangat dahsyat itu mampu melemparkan Mas The Masculine hingga membuatnya tumbang tak berdaya. Di sisi lain, melihat hal itu, Hisagi yang tengah terkapar di tanah pun tampaknya ingin menyampaikan sesuatu kepada kaptennya. Rupanya dia ingin memberitahukan bahwa seharusnya kaptennya itu mengalahkan pria kecil terlebih dahulu sebelum mengalahkan tuannya. Sementara itu, melihat tuannya kini telah dikalahkan, James yang sedari tadi mendukung Mas The Masculine tiba-tiba saja menangis. Sambil meneteskan air matanya, dia pun berteriak keras kepada tuannya itu untuk bisa bangkit kembali. Dan secara mengejutkan, dalam hitungan detik, tiba-tiba saja Mas The Masculine telah bangkit dan menjadi bugar kembali. Kini dengan semangatnya yang sangat meluap-luap, dia pun langsung melancarkan serangannya kepada Kensei dan Rojuro hingga menerbangkan mereka berdua. Di sini akhirnya kita pun diperlihatkan bahwa Mas The Masculine memiliki kekuatan yang sangat unik, di mana dirinya adalah seorang superstar yang mampu mengubah teriakan penonton menjadi kekuatannya. Di awal chapter 561 ini memperlihatkan Kensei yang tengah terluka akibat serangan kejutan dari Mas The Masculine. Kini dengan rasa kesal terhadap musuhnya, dia pun kembali bergegas menuju tempat musuhnya berdiri untuk melancarkan serangan balik. Namun belum sempat dia melancarkan serangan, tiba-tiba saja Kensei telah mendapatkan sebuah serangan mengejutkan dari Mas The Masculine. Terlihat serangan yang sangat cepat itu mampu membuat sebuah benturan yang sangat keras ke tubuh Kensei. Tak sampai di situ, dengan tanpa ampun, Mas kembali melancarkan serangannya kepada Kensei. Kali ini dengan membenturkan kepalanya, Mas The Masculine mampu membuat Kensei bercucuran darah. Namun di sisi lain, Kensei yang telah babak belur itu pun tampaknya tidak ingin diam begitu saja. Kali ini dia mencoba untuk melancarkan pukulan kuatnya ke arah Mas The Masculine. Akan tetapi serangan kuat dari Kensei itu rupanya mampu ditahan dengan sangat baik oleh Mas The Masculine.
Seolah serangan itu sudah bukan masalah lagi baginya, Mas pun kembali menghantam Kensei hingga terjatuh ke tanah dan membuat lengannya patah. Tak sampai di situ, kini dengan meluncur dari atas ke bawah, Mas The Masculine pun kembali menyerang Kensei yang sudah tergeletak di tanah dengan menggunakan lututnya. Dengan Kensei yang sudah terkabar tak berdaya, serangan itu pun tampaknya menjadi penutup pertarungan di antara keduanya. Sementara itu, di sisi lain, untuk mencegah Mas The Masculine menggunakan kekuatannya kembali, rupanya Rojuro telah memutuskan untuk membunuh anak buahnya terlebih dahulu. Dengan menggunakan pedang miliknya, Rojuro pun tampaknya berhasil membunuh James dengan sekali tebas. Di sisi lain, melihat hal itu, Mas pun lantas terkejut. Seakan tidak percaya dengan apa yang telah dilakukan oleh Rojuro kepada penggemar kecilnya itu, dia pun lantas menyebut Rojuro sebagai penjahat yang sangat pengecut. Namun seakan tidak menghiraukan perkataan musuh, kini Rojuro mulai melepaskan bangkai miliknya yang bernama Kinshara Butaudan. Terlihat dari atas langit kini telah muncul dua buah tangan raksasa bersama sosok-sosok tinggi yang saling berbaris. Bisa dibilang bangkai yang dimiliki Rojuro ini seperti memperlihatkan sebuah panggung orkestra yang ingin dia mainkan. Dan benar saja, dengan menggunakan bangkainya itu, kini Rojuro mulai melancarkan serangannya kepada Mas The Masculine. Sambil melancarkan serangan elemen airnya, Rojuro pun menjelaskan bahwa para sosok itu merupakan para penarik kematian yang saat ini sedang mengincar nyawa dari Mas The Masculine. Selain itu, Rojuro pun mulai memperlihatkan adegan kedua dari serangan bangkainya dengan serangan berelemen api. Terlihat saat itu Mas The Masculine tengah terbakar oleh api yang dilancarkan kepadanya. Di tengah serangan itu, Rojuro menjelaskan bahwa sebenarnya kekuatan yang dimilikinya itu adalah mampu mengendalikan musik, yang mana dengan mendengarkan alunan musik tersebut, dia mampu menciptakan sebuah ilusi yang terlihat nyata bagi musuh. Kemudian setelah itu, seakan ingin menutup panggung pertempurannya, Rojuro pun kini memulai adegan ketiganya dengan teknik yang berjudul Einheldenleben, yang mana memiliki arti kehidupan seorang pahlawan. Namun di sisi lain, setelah mendengar penjelasan Rojuro, kini tiba-tiba saja Mas pun menutup telinganya sendiri dengan maksud agar ilusi musik tidak masuk ke dalam dirinya. Dan bukan hanya itu saja, dia pun dengan sengaja merusak gendang telinganya sendiri demi mencegah hal itu. Dan benar saja, dengan ilusi yang sudah tidak memperdayainya lagi, kini Mas pun mampu melancarkan sebuah serangan kepada Rojuro. Terlihat dirinya mampu mengeluarkan sebuah tembakan laser dari atas dahinya. Hingga akhirnya serangan laser itu pun mampu menembus tubuh Rojuro. Terlihat sebuah lubang berbentuk bintang kini tengah bersarang di tubuhnya. Bersamaan dengan itu, sebuah uap panas pun terlihat muncul dari lubang tersebut seakan menunjukkan betapa panasnya serangan laser itu. Di sisi lain, melihat Rojuro yang kini telah tumbang di hadapannya, lantas membuat Mas pun tertawa keras seakan senang dengan kemenangan yang telah dia dapatkan. Namun melihat Rojuro yang sepertinya masih bernafas, Mas pun kembali melancarkan serangan lasernya dengan maksud memusnahkan Rojuro sepenuhnya. Akan tetapi, sesaat serangannya mengenai Rojuro, tiba-tiba saja serangan itu mampu dihalau oleh seseorang dengan menggunakan pedangnya. Terlihat orang itu ternyata merupakan orang yang baru saja tiba dari langit. Dia tiada lain dan tiada bukan adalah Abarai Renji. Melihat musuh yang kebingungan dengan kedatangannya, dengan tatapan yang tajam, Renji pun mulai memperkenalkan diri kepada Mas The Masculine. Seolah ingin membuat musuh tertarik padanya, dia pun mengatakan bahwa dirinya adalah seorang penjahat. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran Shinigami melawan para Quincy ini. Kira-kira pertarungan seperti apa yang akan tersaji antara Renji melawan Mas The Masculine? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.